ini ternyata oknum-oknumnya ini kemarin. Alhamdulillah. Maulana hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan yang mulia ini alhamdulillah kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih diberi umur, masih diberi kesempatan untuk berkhidmat kepada keluarga kita, kepada perusahaan kita, bahkan kepada diri kita, agar diri kita mencegah diri kita dari kehancuran, mencegah diri kita daripada memalukan diri sendiri dengan cara bekerja totalitas luar biasa dari pagi sampai waktunya. Shift malam ada nggak? Apalagi kalau yang shift malam, waktu dimana orang istirahat dia bekerja, ini salah satu tindakan yang luar biasa untuk keluarga kita, bahkan untuk diri kita sendiri. Agar apa? Menjaga hurmah, kehormatan diri kita. Lebih daripada itu, ini merupakan anjuran agama kita, anjuran Islam. Maulana hadirin rahimakumullah, ini maghrib masih lama emang. Asik. Terus satu lagi padahal itu. MC bisa, orang lagi puasa suruh ceramah, pegelnya minta ampun. Tapi insya Allah harus dapat MC udah. Alhamdulillah. Dulu Maulana hadirin rahimakumullah, pada masa atau tahun 1110 Hijriyah, 1 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada ekspedisi peperangan, namanya itu ekspedisi Tabuk. Tabuk itu satu wilayah kota, sekarang masuk ke daerah negara Yordania. Negara Yordania itu sebelah lornya Karanganyar. Neglasari. Ya, Neglasari belah sonoan dikit tuh, Sewan tuh. Sewan kebon, nah situ tuh Yordania tuh. Kalau sekarang masuknya negara Yordania, kota Tabuk itu. Ini peperangan bukan mau ngancam orang, dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan juga mau menaklukkan wilayah, tidak. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau berperang ke Tabuk? Tabuk dari Madinah ke Tabuk itu kurang lebih sekitar 800 sampai 1000 km. Nah, dari sini ke Surabaya, ada orang Surabaya ada? Wah, ini orang Karanganyar semua ini makanya. Wah, ada orang Surabaya. Iya. Ini Maulana hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mimpin langsung ekspedisi ke kota Tabuk. Tujuannya itu yaitu untuk memerdekakan bangsanya. Rasulullah bangsanya bangsa Arab, berarti saudara-saudaranya yang di Tabuk yang bangsanya bangsa Arab pada waktu itu memang tertindas, kemudian wilayahnya dimasukkan ke dalam wilayah Romawi. Nih Romawi batu ceper sonoan dikit. Kali deras. Belah situ dah tuh. Semanan sonoan dikit tuh. Itu situ Romawi dah tuh. Ini tujuannya ingin membebaskan saudara-saudara mereka dari keterpurukan, dari penjajahan, dari penghinaan. Rasulullah SAW membebaskan mereka. Gak butuh waktu lama, setelah sukses dalam ekspedisi tersebut, Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Tapi sebelum nyampe ke kota Madinah, baru nyampe gerbangnya, itu lihat ada seorang yang kelihatannya gagah perkasa dah tuh, tinggi, proporsional, badannya berbentuk V, bidang, perutnya roti sobek. Gitu kan? Ini dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman dulu Maulana hadirin rahimakumullah, setiap kali ada yang namanya peperangan membela kaum, membela bangsa, membela negara, membela agama, itu orang yang sehat jasmani dan ruhani wajib ikut serta. Seperti itu. Boleh tidak ikut dengan syarat satu, tidak diizinkan oleh orang tua. Yang kedua, dia punya tanggungan keluarga, yang mana kalau dia ikut serta ekspedisi atau peperangan, keluarganya bakal kelaparan, deposito kagak punya, saham
boncos melulu. Ya. Gajian kagak turun-turun, orang lain, gitu kan? Nah, bagaimana boleh dia tidak ikut serta? Ketika Rasulullah SAW pulang dari Tabuk menuju Madinah, sebentar lagi masuk kota Madinah, ini melihat ada seorang pemuda yang gagah, tubuhnya proporsional, kuat. Kemudian kalau buat berperang ini cocok di garda terdepan ini. Nah, tapi apa Maulana hadirin rahimakumullah, dia angkat-angkat batu diangkat sama dia. Ada salah satu sahabat rahimahullah taala jelatuk begini bilang, ya Rasulullah, itu ada pemuda kok nggak ikut perang ya Rasulullah, padahal badannya itu six pack, badannya bagus. Kalau misalkan dia ikut perang, dia pasti di garda yang paling depan. Tapi ini kok nggak ikut ya Rasulullah, apakah dia sudah izin atau tidak? Nanti dulu kata Rasulullah, biar saya tanya. Ditanya sama Rasulullah SAW, anak muda, orang yang gagah, kenapa kamu tidak ikut serta berperang ke Tabuk? Yang mana orang-orang Tabuk itu minta pertolongan kepada kita supaya mereka dibebaskan dari penjajahan. Anak muda ini bilang begini, ya Rasulullah, bukannya saya tidak mau ikut, bukannya saya nggak perlu, bukannya saya nggak mau ikut serta, soalnya buka puasa sebentar lagi. Berapa menit lagi kira-kira ini? Ya kadang halu gitu kan, orang mau buka puasa suka halu gitu kan. Nggak bisa ngebedain antara azan zuhur dengan maghrib gitu kan. Perasaannya itu antara azan zuhur dan azan maghrib kok sama gitu ya. Insya Allah beberapa waktu lagi insya Allah kita akan buka puasa. Kenikmatan orang yang berpuasa itu dua. Yang pertama ketika berbuka puasa, yang kedua nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenikmatan tertinggi buat kita insya Allah. Maulana hadirin rahimakumullah, Rasul tanya, kenapa kamu nggak ikut berperang ya Rasulullah? Saya nggak ikut perang, saya punya istri ya Rasulullah, kemudian saya punya anak banyak, nggak KB kali ini 12 gitu kan, 12 tahun pernikahan, punya anak 12 gitu kan, tahun satu berarti itu. Ya Rasulullah seperti itu. Kemudian saya juga nggak punya tabungan, saya nggak punya penghasilan lain, saya juga memang nggak ada deposito, memang zaman dulu nggak ada. Saya juga nggak punya rekening bank karena memang zaman dulu nggak ada. Kalau saya tinggalkan anak istri saya, nanti siapa yang mengcovernya? Siapa yang mau memberi makan, menanggung makan mereka ya Rasulullah? Maka dari itu saya di sini bukan lagi main ya Rasulullah. Saya di sini angkat-angkat batu. Setelah batu tersebut diangkat sama saya, itu batu saya getokin satu-satu, digetokin. Habis digetokin ya Rasulullah, saya bawa masukin ke keranjang, kemudian saya jual di pasar Madinatul Munawwarah ya Rasulullah. Barangkali saya mendapatkan upah yang kecil. Hasil dari penjualan saya nggak banyak, tapi harganya nggak terlalu mahal ya Rasulullah. Tapi saya bersyukur apa yang saya dapatkan ini bisa mencukupi kehidupan harian keluarga saya ya Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW melihat tangan orang tersebut, ini tangannya, oh kirain mau nginfoin maghrib. Halu dikit nggak apa-apa. Udah hari berapa sih ini Ramadan? Perasaan lebaran lama jasa. Ketika Rasulullah SAW melihat itu tangan pemuda tersebut, yang belakangan profesinya itu tukang apa? Tukang getokin batu, kemudian dia jual. Nah, dilihat oleh Rasulullah SAW, kenapa tangan kamu itu lecet-lecet? Bukan lecet lagi, berdarah ada tuh. Nah, darah. Beda kalau misalkan kita kerjanya barangkali di laptop, lembut tuh tangan tuh. Tapi kalau misalkan batu yang digetokin tiap hari di bawah terik matahari, kulit ya kayak begitu. Jangan kencang-kencang nyebut hitamnya.
Kemudian apalagi rada pusrik, kalau kata orang Karanganyar, mau pusrik ya? Ya itu dia. Tangannya mau jampalan dah tuh, tebel dah tuh ya, tebel kayak begitu. Berdarah-darah tangannya itu. Rasul tanya, kenapa engkau ini tangan berdarah-darah ya Rasulullah? Kan saya setiap hari ngegetokin batu ya Rasul. Saya ini kerja keras, kemudian apa? Memecahkan batu satu persatu, kemudian saya panggul itu batu, saya bawa ke Madinah ya Rasulullah. Saya letakkan di pasar di Madinah ya Rasulullah. Orang-orang beli. Saya tidak punya kendaraan, nggak punya NMAX ya Rasulullah. Ini ada door press NMAX saya nih. Saya tidak punya kendaraan ya Rasulullah. Saya tidak punya onta, saya tidak punya keledai, saya tidak punya kuda, saya tidak punya gerobak. Saya panggul dari padang pasir di sini perbatasan Madinah sampai ke pusat kota ya Rasul. Saya sendiri yang manggul. Badan saya bagus karena apa? Karena saya memang olahraga tiap hari ya Rasul. Tapi tangan saya jadi korban berdarah-darah ya Rasulullah. Itu Rasul nangis langsung. Rasul nangis, kemudian dipegang itu tangan pemuda tersebut. Kemudian bilang apa? Wallahi, demi Allah, tangan ini tangan yang nanti bakal masuk surga. Tangan ini tangan yang mana dipakai buat bekerja, waktunya dipakai buat yang hal-hal produktif, dipakai buat hal-hal yang bagus, dipakai buat cari nafkah, dipakai buat mencukupi keluarganya. Berdarah-darah, pecah-pecah. Apa kata Rasulullah SAW? Tangan ini yang nanti bakal masuk surga. Enggak cuma dari situ. Ini kan kalau Rasulullah SAW yang bilang, berarti apa? Janji Rasulullah SAW. Setiap janji yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu betul. Kemudian bagaimana? Diambil lagi itu tangan oleh Rasulullah SAW, tangan pemuda tersebut dua-duanya, kemudian dicium oleh Rasulullah SAW sambil Rasulullah SAW menangis. Lihat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lihat, ini tukang kuli yang kerjanya tiap hari apa? Ngegetokin batu. Kemudian hasil suara azan, suara sholawatan itu. Masih lama ya? Iya, ngedengerin mah enak. Itu tangan yang dipakai buat bekerja, tangan dipakai buat menafkahi keluarganya, buat anak-anaknya, yang mana kata Rasulullah dijanjikan ini tangan nanti yang bakal masuk surga. Dicium oleh Rasulullah, wallahi tidak ada orang pun yang tangannya pernah dicium oleh Rasulullah kecuali putri beliau Sayyidah Fatimah Zahra. Yang kedua siapa? Orang tersebut. Mulia sekali orang tersebut dicium tangannya oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Di sini Rasulullah juga mensabdakan, orang yang bekerja, orang yang cari nafkah, orang yang cari uang buat keluarganya, buat dirinya, yang mana dipakai sebagai apa? Sebagai kebutuhannya, kebutuhan dasarnya, menjaga kehormatan dirinya. Apa kata Rasulullah SAW? Dia disamakan seperti sedang berjihad fisabilillah. Berjihad fisabilillah, nggak perlu repot-repot penting senjata bro. Nggak perlu. Negara kita aman. Ya kali modern, emang modern kue apaan itu? Bala-bala kali ya. Ngomong bala-bala ada apa nih? Dengan cara seperti itu Rasulullah SAW menggolongkan orang yang tadi itu, yang profesinya tukang gotokin batu, kemudian dia jual batu, disebut apa statusnya? Mujahid, orang yang sedang berjihad. Itu kan dulu zaman Rasul. Kalau zaman sekarang bagaimana lah? Sama, apalagi kalau kerjanya di bulan Ramadan, apalagi kerjanya di bulan Ramadan. Iya kan, puasa, Masya Allah, dari subuh sampai maghrib baru makan, kagak minum, begitu kerja dia. Luar biasa menguras energi, menguras pikiran, dan dia lakukan di bulan Ramadan, di bulan yang berkah. Bukan hanya dia sebatas orang yang sedang berjihad fisabilillah, tapi apa? Orang yang
spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma pas waktunya istirahat ya jangan ke warteg. Nah kalau misalkan ke warteg mah sama baik kalau begitu mah. Iya ke warteg kagak, ke Padang iya katanya. Puasa selagi masih sehat kita berpuasa. Puasa kita itu karena Allah, diniatkan karena Allah, insya Allah kesananya keberkahan dari Allah turun. Kemudian apa? THR juga emang cair gara-gara puasa. Coba juga puasa maka ke THR loh ya. Mohon maaf Pak Jimmy. Iya begitu. Itu THR. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandang kita, memandang orang yang produktif, memandang orang yang mau bekerja. Orang yang kagak cuma berangan-angan, ngelamun, tahu ngelamun? Jikalau, tiba-tiba dikirim aja ke Selapaja. Ke Selapaja udah penuh ya, daun baru sekarang. Gak ada yang namanya orang hidup, apalagi orang yang ngaku-ngaku saya cinta sama Allah, saya cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hidupnya nggak produktif, hidupnya nggak menghasilkan, hidupnya nggak berkarya, malu-maluin Rasul saja, malu-maluin Rasul. Kalau memang dia cinta sama Rasul kemudian nggak berkarya, bilang cintanya pelan-pelan aja. Kenapa? Karena cintanya itu cinta hasil dari karbitan. Buah yang dikarbit mateng, tapi matengnya nggak manis. Ya iya kan begitu. Kalau kita cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, produktif, berkarya, bekerja demi diri kita, demi keluarga kita, insya Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah kalau misalkan sudah begitu, apalagi dekat-dekat Lebaran, Idul Fitri, pada pulang kampung apa kagak ini? Tapi muka-mukanya kayak orang Karanganyar sini mah. Iya. Tapi yang pulang kampung ada. Yang ke Jawa Barat ada. Jawa Barat semua. Nah, Jawa Barat semua. Masya Allah. Jawa Barat itu sebelah sononya Los Angeles. Orang yang pulang kampung nanti ketika bulan Ramadan ini di akhir kita di bulan Ramadan, apa yang kita lakukan ketika pulang kampung? Mempersembahkan yang terbaik. Buat siapa? Buat keluarga kita. Orang Karanganyar mah bingung dia, emang enaknya Lebaran di kampung emang apa lah? Emang lu mah di kampung mulu sih, kemana-mana gitu. Iya, makanya punya kampung, gitu. Kayak saya dong. Kayak saya, kampung saya di Karanganyar. Orang yang pulang kampung, orang yang Lebaran Idul Fitri pulang kampung itu setidak-tidaknya setahun sekali. Apa yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan segala-galanya, mentalnya, fisiknya, kemudian uangnya, oleh-oleh. Iya Pak, Mak, Baba, ini saya nggak bawa apa-apa, cuma beli dodol doang, dodol situ tuh, dodol apa namanya? Itu dodol situ tuh, iya dodol. Ya situ lah pokoknya tuh. Iya, mending banyak mah cuma 2 biji mah Baba di sarang 1 gitu kan. Terbagian dia pulang ke kota lagi kemari, wah dibekelin apa juga dibekelin itu. Dibekelin. Ya, bagaimana ketika kita pulang kampung, maudana hadirin rahimakumullah, segalanya dipersiapkan. THR-nya dipersiapkan, tabungan kita dipersiapkan. Selama 1 tahun itu kita mempersiapkan apa? Mempersiapkan buat pulang kampung ketika Lebaran. Bagaimana caranya? Bahkan al-iyadzu billah, naudzubillah min dzalik. Ada yang dengan cara-cara yang tidak patut, al-iyadzu billah. Tapi kita insya Allah sepanjang waktu kita kumpulin buat mak baba saya, keluarga saya, keluarga-keluarga ntar kalau misalkan saya udah pulang kampung sepanjang tahun, begitu terus. Lihat. Tapi ada satu hal maulana hadirin rahimakumullah, kalau kita kampungnya barangkali di Jawa Barat, kampungnya di Jawa Tengah, kampungnya di Jawa Timur, atau di luar Pulau Jawa, yang mana kita perlu mempersiapkan segala-galanya, dipersiapkan jauh-jauh hari. Ada satu kesamaan kita satu sama lain, kita sama-sama punya kampung yang sama. Walaupun Bapak barangkali ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Lampung, ada yang dari negara Karanganyar,
Tapi kita sebetulnya punya kampung yang sama, yang satu. Apa? Darul Akhirah. Kampung halaman kita di akhirat. Kalau kita setahun sekali kita mau persiapkan segala-galanya, malam jadi siang, siang jadi malam, kepala jadi kaki, kaki jadi ya kayak begitu modelnya tuh, kayak begitu kan? Buat mempersiapkan pulang kampung, memberikan yang terbaik. Kita nanti mau berbahagia di pulang kampung. Ketika di kampung halaman kita berbahagia, kan kita kalau pulang kampung nggak bawa apa-apa, malu. Malu Pak. Bela-belain kayak pulang kampung dah tuh. Itu azan apa sholawatan itu? Ya itu azan atau orang azan, kagak ada yang azan ini sini. Ini kita mempersiapkan segala-galanya. Ketika kita mau pulang kampung, tapi terkadang kita lupa bahwasanya apa? Bahwasanya kita punya kampung halaman bersama. Kita punya kampung halaman yang mana nanti kita kembali. Dulu kita dari sana, sekarang kita sedang mengembara. Sekarang kita sedang merantau. Sekarang kita sedang mencari peruntungan, mencari cuan, sedang mencari keuntungan, yang mana keuntungan sekarang ini kita bawa ke Darul Akhirah, kampung halaman kita di akhirat nanti. Masalahnya kalau misalkan kita pulang ke kampung halaman ke akhirat nanti, ketika sampai kita nanti di akhirat pada waktunya, kita tidak bawa oleh-oleh, bukan lagi malu, orang yang rugi. Maulana hadirin rahimakumullah, yang rugi. Orang yang pulang kampung nggak bawa apa-apa, orang yang rugi. Ketika kita pulang kampung ke Darul Akhirah kita nggak bawa apa-apa, maka rugi. Supaya nggak rugi bagaimana? Satu, kita yang bekerja niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, abdikan diri kita kepada pekerjaan, jangan main-main. Yang ketiga, niatkan bahwasanya ini berjihad fisabilillah, sedang berjuang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, niatkan kita butuh bekal nanti ketika di akhirat. Jadi ketika bekerja kita diniatkan oleh 4 niat tersebut, dibarengi sholatnya juga enggak putus, puasanya juga tamat sampai hari terakhir, kemudian menjadi orang yang pemurah, menjadi orang yang pemaaf. Insya Allah ketika dia pulang ke kampung halaman di Darul Akhirah, dia menjadi orang yang berbahagia bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Ini karena memang kolak sama esnya sudah mau dibagi-bagikan, kita menyongsong juga adzan maghrib. Jadi barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali, kita akan sambung kembali. Mudah-mudahan panjang umur. Kemudian kami juga mengucapkan Aidil Fitri Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum. Biar kata lebarannya beberapa hari kemudian, tapi boleh jadi ini pertemuan kita yang terakhir. Wabil khusus saya mohon maaf sebanyak-banyaknya, saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Insya Allah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Maulana hadirin rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita jumpa kembali di lain kesempatan dan di lain waktu. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.